Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk kita untuk memuji dan menyembah Dia. Mari sebelum ibadah kita mulai, kita minta kepada Tuhan, kita berdoa supaya ibadah ini boleh kita rasakan, boleh kita dijamah oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau masih memberikan kesempatan, Engkau masih memberikan waktu buat kami untuk datang kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami, hati Tuhan disenangkan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Bebaskan rohmu. Tanggalkan setiap bebanmu kepada Tuhan. Ialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Yes Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itulah yang menjadi bagian kami. Kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan kami Bapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Namun kami bersyukur punya Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, bukanlah wajahmu yang tersebut. Engkaulah datang dari
musibah demi musibah yang dialami oleh bangsa kami ini Tuhan. Di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah buat bangsa ini. Oleh karena itu Tuhan, jika sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, siapkan hati kami, siapkan roh jiwa kami ya Tuhan. Kami tahu waktu adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, kasih yang terbaik, walau kadang ragu dan dimengerti. Ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Sekali lagi, katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan, percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan kasih yang terbaik, lalu dari yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Suatu kesempatan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu pasti yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa atas hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu ketika kami dengar boleh memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa ada di dalam setiap hati kita. Meskipun saat ini kita ada di tengah-tengah situasi kondisi yang
sangat memprihatinkan. Pandemi masih ada dan kita dihantui rasa was-was, khawatir, bahkan ketakutan. Dimana pada tanggal 4 kemarin, minggu yang lalu, saya menyampaikan tentang bagaimana mengatasi ketakutan. Dan tentunya masih kami lanjutkan tentang ketakutan, supaya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tidak dihantui rasa takut dan khawatir, sebab kita memiliki Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan jaminan pertolongan bagi setiap kehidupan kita, sehingga kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Sebab itu mari kita akan membuka kitab kita di dalam Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai yang ke-10. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang dikasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah janji Tuhan buat kita semua, di mana kita bukan hanya dipanggil, tetapi kita dipilih. Bahkan Tuhan sendiri yang memilih kita. Sebab itu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan saudara saya adalah keturunan Abraham, yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, maka kita boleh janji yang dari Tuhan. Janjinya adalah apa? Tuhan akan memegang tangan kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita. Dan tentunya ini menjadi sebuah pegangan bagi kita, supaya kita tidak dihantui rasa takut. Sebab Tuhan tadi mengatakan, janganlah takut, hai hambaku, janganlah takut, sebab aku akan menyertai engkau, aku akan menolong engkau. Ini sesuatu yang sangat luar biasa buat kita, sehingga kita jangan takut. Nah, sekarang apa yang menjadi alasan kita, yang menjadikan kita takut dalam menghadapi situasi kondisi yang saat ini menegangkan buat kehidupan kita? Karena pandemi bukan semakin surut, justru semakin yang terpapar semakin naik dan naik terus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa langkah kita ketika kita menghadapi situasi kondisi yang seperti sekarang ini? Yang kita ambil, yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan. Memang kita harus tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, mematuhi setiap peraturan-peraturan yang ada. Namun jangan sampai kita terintimidasi sehingga membuat kita takut, membuat kita tidak nyaman, membuat kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita takut melangkah, membuat kita serba salah. Dan hal inilah yang meneguhkan kita agar kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Nah, jika ketakutan itu datang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya percaya setiap orang pasti menghadapi rasa takut. Dan takut itu sesuatu yang wajar. Kemarin sudah saya sampaikan ada dua ketakutan. Takut yang positif dan takut yang negatif. Takut yang positif adalah takut kepada Tuhan, tunduk, hormat, dan melakukan segala ketetapan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu takut yang positif. Yang kedua, takut secara negatif, yaitu kita fobia terhadap sesuatu yang membuat hati kita takut. Nah, sekarang apa
yang harus kita lakukan di saat ketakutan itu datang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetap tenang, sebab Tuhan menyertai kita. Katakan sama-sama, tetap tenang, sebab Tuhan menyertai kita. Jika Tuhan menyertai kita, maka nggak ada sesuatu yang kita perlu takutkan. Kita tetap tenang, seperti yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Petrus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 5 sampai yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menemukan Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Petrus ini menjadi tahanan yang istimewa. Kenapa istimewa? Sebab kedua tangan dan kedua kakinya itu dibelenggu. Bukan hanya dibelenggu, tetapi ternyata dibelenggunya itu dengan prajurit-prajurit khusus, pengawal-pengawal, prajurit-prajurit yang istimewa. Nah, saudara, bisa dibayangkan, pasti Petrus menghadapi depresi yang sangat luar biasa, di mana Herodes ini setelah Paskah akan menghadapkan kepada orang banyak untuk dieksekusi. Artinya apa? Artinya nyawanya sudah di ujung tanduk. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi kondisi seperti sekarang ini, pandemi, membuat hati kita itu nggak nyaman, hati kita itu kehilangan damai sejahtera, ketakutan mengintimidasi dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan yang diberikan Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Petrus? Meskipun Petrus besok akan dieksekusi, akan diperhadapkan dengan orang banyak, ini sesuatu yang, waduh, kayaknya sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena Petrus itu bisa tidur tenang. Biasanya orang yang mau dieksekusi, orang yang mau dihabisi, malam harinya pasti tidak akan bisa tidur, depresi. Orang yang depresi, orang yang ketakutan itu biasanya tidak bisa tidur, makan nggak enak, tidur pun nggak bisa. Saudara kasih Tuhan, depresi, pusing, tangannya dingin, itu orang depresi. Orang mengalami ketakutan yang teramat sangat hebat. Tetapi Petrus tidur, padahal dikawal dan besok mau dieksekusi. Tetapi saudara kasih Tuhan, karena tadi tetap tenang dan Tuhan menyertai, maka Petrus yakin bahwa hidup dan matinya ada di dalam tangan Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, hidup dan mati kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tidak usah perlu khawatir, nggak usah perlu takut, sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan membebaskan kita. Dan pada akhirnya apa? Petrus ini mendapat pertolongan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Ada 1001 macam cara yang akan Tuhan kerjakan bagi kita dalam menghadapi situasi kondisi pandemi sekarang ini. Sebab ketika kita tenang, kita bisa berpikir, nalar kita bisa berjalan. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang. Nah, kebanyakan orang, saudara kasih Tuhan, ketika menghadapi ketakutan itu enggak tenang. Kekhawatiran, kecemasan, galau, suntuk, wah, berbagai macam hal yang menghantui di dalam kehidupannya, menjadikan dia nggak nyaman, nggak tenang. Sebab itu Tuhan ingin supaya kita tetap tenang, nggak usah panik menghadapi situasi kondisi seperti sekarang ini. Dan seringkali fokus kita ini bukan fokus kepada Tuhan, fokusnya ini fokus kepada apa? Berita-berita yang mengintimidasi kita, medsos, berita-berita yang sekiranya tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan. Jangan ditelan mentah di sana sini. Saudara kasih Tuhan, tetap tenang sebab Allah menyertai kita. Kalau kita tenang, di situ kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tetap tenang
karena Tuhan menyertai kita. Itu yang pertama, saudara kasih Tuhan. Jadi kuncinya adalah tetap tenang. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang kedua tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap menyembah kepada Tuhan. Nah, ini sekarang ini menentukan kualitas iman kita. Di saat-saat pandemi seperti sekarang ini, ditentukan iman kita, ditentukan kesungguhan hati kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Acap kali saudara kasih Tuhan, kita terlena ketika ada ibadah mungkin sudah offline, sudah tatap muka, karena kita merasa nyaman, dan terus diintimi rasa takut. Wah, nanti kalau ketemu kita akan terpapar. Ya tentunya kita akan tetap ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau kita bisa menjaga diri, semua akan aman-aman saja, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi mari justru saat ini menentukan iman kita untuk kita senantiasa dekat kepada Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, Kisah Rasul pasal yang ke-16, saudara kasih Tuhan, ayat 25 dan 26, ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Paulus dan Silas ketika ada di dalam penjara. Dan mereka berdua ini, hamba Tuhan ini juga akan diberhadapan dengan kematian. Tapi jika roh Tuhan ada di dalam dirinya, kuasa Tuhan ada di dalam dirinya, membuat orang ini gak takut. Gak takut, saudara yang kasih Tuhan. Sekalipun ditempatkan di penjara yang paling bawah dan akan dieksekusi, nyawanya sudah di ujung tanduk, harapan untuk hidup itu kecil sekali. Orang bilang tinggal 10%. Justru di situ membuktikan orang yang beriman kepada Tuhan, selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa melihat, selama kita bisa masih mendengar dan mencium, berharap kepada Tuhan, naikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. So, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, menghadirkan kuasa Tuhan turun dalam kehidupan kita, membentengi dalam hidup kita. Tapi seringkali sekarang apa yang dilakukan? Takut dan takut baca WA sana sini, membuat kita tawar hati, membuat kita takut. Seharusnya baca firman dan banyak praise and worship, puja dan menyembah. Jika Tuhan menghendaki kita untuk hidup, pasti kita akan hidup. Tapi jika Tuhan akan menghendaki kita pulang, dengan berbagai macam cara Tuhan akan memanggil kita pulang. Namun kita ketika masih hidup, sekalipun kita digantung sampai 70 kali pun, kalau Tuhan menghendaki hidup, tetap hidup. Sebab itu tetap memuji Tuhan, andalkan kuasa Tuhan. Di situ kuasa Tuhan akan dicurahkan bagi kita, maka kita akan beroleh kemenangan. Paulus dan Silas membuktikan ketika memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, hadirat Tuhan turun dan kuasa Tuhan dinyatakan. Dan hendaknya anak-anak Tuhan milikilah hati yang mengasihi kepada Tuhan. Saat ini ditentukan kualitas iman kita, kerohanian kita. Apa yang kita cari? Apa yang kita upayakan? Cari wajah Tuhan atau tetap stay at home, tetap tinggal di rumah, tapi tidak melakukan apa-apa? Justru waktunya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, memuji dan menyembah kepada Tuhan, menghadirkan kuasa Tuhan. Di situ kuasa Tuhan akan membebaskan kita dari ketakutan. Luar biasa, saudara kasih Tuhan. Ketakutan akan dilepaskan ketika kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yang ketiga, sekalipun dalam kita menghadapi situasi kondisi sekarang ini, yang menjadi taruhannya apa? Nyawa, betul? Nyawa. Semua orang takut mati. Semua orang takut mati. Ya, ketakutan itu kan resiko terbesar dalam hidup kita itu kan adalah kematian, betul nggak? Dan mereka takut mati, kita semua takut mati. Tapi jangan berlebihan lah. Tetap menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Coba saudara kita, di dalam situasi seperti sekarang ini, tetap menjadi berkat.
sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Relawan-relawan, para dokter, para medis, mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi keselamatan orang lain, demi kesembuhan orang lain. Saudara kasih Tuhan, mereka rela mengorbankan itu. Saya percaya Tuhan pasti melindungi dan menjaga hidup mereka agar mereka diselamatkan, dibebaskan dari segala pandemi, dan mereka bisa melayani. Para relawan-relawan yang berjerih lelah, yang tidak kenal waktu, tapi mereka rela melayani, mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Sebagaimana Yesus juga rela memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, supaya kita hidup, supaya kita beroleh hidup. Dalam situasi pandemi sekarang ini, saudara kasih Tuhan, mari kita tetap menjaga hati kita, menjaga hati kita. Stefanus, seorang hamba Tuhan, Yakobus, seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Coba saudara kasih Tuhan, maaf, Stefanus ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Stefanus, dia seorang yang takut akan Tuhan, dia mencintai Tuhan. Di situ Stefanus saat-saat hari terakhirnya, dia hidupnya tetap menjadi berkat meskipun nyawa yang jadi taruhannya. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selamatkan nyawa mereka. Nah, selama pandemi ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Kadang kita mengasihi untuk diri kita sendiri, agar orang lain peduli terhadap kita, agar orang lain memperhatikan kita, agar orang lain berbelas kasihan kepada kita. Tetapi kita harus rubah cara pikir kita, pola pikir kita, cara pandang kita, wawasan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan orang lain, untuk keselamatan orang lain? Mungkin bisa berdoa untuk orang lain, bisa berbagi mungkin rezeki untuk orang lain, menolong orang lain dengan kapasitas, dengan kemampuan sesuai dengan talenta kita. Bisa juga saudara kasih Tuhan. Justru mari kita ubah cara pikir kita. Jangan hanya mencari untuk kepentingan diri sendiri, tetapi saatnya kita berbagi kepada orang lain. Saudara, mari kita mau belajar. Tentunya saya sebagai hamba Tuhan juga diberhadapkan dengan situasi yang sulit, tetapi mau tidak mau kita harus melangkah. Harus melangkah. Ada beberapa jemaat yang dipanggil Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan harus melayani dengan baik. Gak perlu takut. Tuhan pasti menjagai dan melindungi kita. Tuhan pasti berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi itu saudara kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Meskipun kita akan menghadapi badai persoalan dalam hidup kita, kita akan tetap bertahan, maju 3 langkah dan mundur 2 langkah. Artinya kita tetap terus maju dan maju. Jangan terus mau dihantui rasa ketakutan, terintimidasi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena apa? Karena pandemi sekarang ini. Tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan, bersandar sepenuh kepada Tuhan, karena di situ kekuatan Allah. Allah sudah memilih kita, dan Tuhan katakan jangan takut, sebab aku akan menyertai kamu, aku akan menolong kamu, dan akan membawa kamu untuk beroleh kemenangan. Ini janji Tuhan buat kita. Biar kita tetap memandang kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan kita, pertolongan yang ajaib, dan Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus menopang hidupku. Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, setiap kali kami dihantui rasa ketakutan dan kekhawatiran, di saat kami menghadapi situasi kondisi yang sedang menghadang kehidupan kami. Namun pada saat pagi hari ini Tuhan mengingatkan dan meneguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menolong kami, dan Engkau akan menopang kami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau senantiasa memberikan kemenangan atas kami. Biarlah kami tetap fokus kepada Tuhan, karena Engkau yang menjadi andalan dan sumber segala pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah meneguhkan kami pada saat pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan juga buat setiap jemaat-Mu. Jika ada di antara mereka yang saat ini terpapar
mengerti Tuhan, Engkau adalah Allah yang memegang, yang mengendalikan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka demi nama Yesus. Pulihkan Tuhan. Begitu pula Tuhan jemaat-jemaat, supaya mereka tetap teguh, tetap kuat, tetap memandang kepada Tuhan, sebab Engkaulah sumber pertolongan yang ajaib bagi jemaat. Begitulah bangsa negara juga kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati para pemimpin kami, di mana saat ini sedang menghadapi PPKM, agar masyarakat tetap hidup sesuai dengan anjuran pemerintah, stay at home, ada di rumah, dan tetap menjaga kesehatan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih jika sebentar kami akan undur dari hadapan-Mu, dan kami akan lanjutkan aktivitas meskipun kami ada di dalam rumah. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kami, Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati suami kami, Tuhan berkati istri kami, Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan berkati orang tua kami, studi kami. Kiranya Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat kemurahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap setia, ajar kami untuk tetap kami memandang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, tanda kita sedang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengangkat kedua tangan, maka Tuhan akan turun tangan menolong dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak mampu, kita tidak sanggup, justru kita ingin Tuhan kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Jangan takut dan jangan berkecil hati, jangan cemas dalam menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Tetap arahkan mata imanmu tertuju kepada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai kuasa tebal dalam hidupmu, yang berdaulat atas hidupmu, yang senantiasa menjadi perlindungan bagi kehidupanmu. Sebab itu Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan memberikan kasih karunia dalam hidupmu. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan tetap ada di dalam hatimu. Tuhan terus menuntun setiap langkahmu, dan Tuhan akan berperan atas hidupmu, karena Dia menjadi komandan, Dia menjadi pemimpin atas hidupmu, sehingga tidak ada ketakutan lagi dalam hidupmu, sebab Tuhan menyertai engkau. Kiranya berkat anugerah sukacita dan sejahtera kasih sayang sempurna dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah, dan Yesus buat berkat-Mu, dan ajar kami untuk kami tetap rendah hati dan tetap mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami angkat doa kami. Amin. Tetap semangat dan tetap
mematuhi protokol kesehatan, dan selalu sehat. Salam dan doa kami buat Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati.